Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi mata kuliah Service Excellence dengan dosen pengampu Ibu Elvadona SEME, dengan saya sendiri Cynthia Setiawati dengan NIM 2388194, rekan saya Devridana Srivayeni dengan NIM 23864 dan Wahyu Ismaningsi dengan NIM 23808. Topik dibahas: A. Mengidentifikasi standar pelayanan prima. B. Menjelaskan standar pelayanan. C. Menjelaskan keuntungan atau kualitas pelayanan. D. Mengidentifikasi penyebab buruknya kualitas pelayanan. A. Standar pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah service excellent yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sebagai baik atau tidak terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan. Zainal Muhrom dan Wijaya Laksana 2018. Menurut Semil dan Lamzukaimin Wildan dan Sumarsono 2018, kata pelayanan prima dalam bahasa Inggris keseharian tidak disebut sebagai premium service, tetapi disebut dengan excellent service, pelayanan yang unggul baik sekali, atau service excellent, atau keunggulan pelayanan dengan bermutu yang baik sekali. Menurut Suwitsi dalam Firmayasya Administrasi 2017, pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, berdasarkan standar prosedur pelayanan. Menurut Freddy 2017, pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Menurut Firmansyah 2016, pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik dan memuaskan pelanggan atau masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Upaya memenuhi kebutuhan permintaan, penyiapkan, mengurus yang diperlukan secara prima, sehingga pelanggan mendapatkan sesuatu yang melebihi harapannya. B. Standar pelayanan. Menurut Rowland tahun 1983, standar pelayanan adalah spesifikasi dari fungsi yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar jasa pemakai jasa pelayanan itu dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan. Dan standar pelayanan juga sebagai pedoman atau ukuran yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Standar ini bertujuan untuk memastikan kualitas, kecepatan, efisiensi, dan transparansi dalam proses pelayanan, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Komponen utama dari standar pelayanan meliputi yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan itu merinci tahapan atau proses yang harus dilalui oleh penerima layanan untuk mendapatkan pelayanan, dan prosedur itu harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, waktu pelayanan, yaitu waktu yang diperlakukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penundaan yang tidak perlu dan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat. Yang ketiga, biaya pelayanan. Biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima layanan jika ada harus jelas dan transparan sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dibayarkan.
Selanjutnya yang keempat, syarat dan ketentuan pelayanan. Persyaratan administratif atau teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan. Lalu yang kelima, kualitas pelayanan. Penilaian terhadap seberapa baik layanan diberikan, termasuk kecepatan, ketepatan, dan keramahan dari penyediaan layanan tersebut. Yang keenam, kompetensi pelaksana. Tingkat keahlian dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan agar dapat memberikan layanan dengan profesional dan efisien. Yang ketujuh, sarana dan prasarana. Ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai untuk memudahkan penerima layanan dalam mendapatkan layanan, seperti ruang tunggu, aksesibilitas, atau teknologi yang digunakan. Selanjutnya yang kedelapan, mekanisme pengaduan. Proses yang dapat diikuti oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan jika mereka tidak puas dengan layanan yang diberikan, serta prosedur penyelesaiannya. Selanjutnya adalah keuntungan kualitas pelayanan. Keuntungan kualitas layanan yang baik sangat penting, baik bagi organisasi maupun pelanggan. Berikut ini ada beberapa keuntungan dari kualitas layanan yang baik. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Layanan yang berkualitas tinggi itu memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan, di mana menghasilkan kepuasan lebih tinggi. Pelanggan yang puas cenderung menjadi loyal dan terus menggunakan layanan tersebut. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Kualitas layanan yang konsisten dapat menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pelanggan yang puas akan kembali menggunakan layanan dan cenderung merekomendasikannya kepada orang lain. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Kualitas layanan yang baik itu membangun reputasi positif. Hal ini dapat menarik pelanggan baru melalui rekomendasi mulut ke mulut atau ulasan positif. Yang keempat, mengurangi keluhan dan masalah pelanggan. Pelayanan yang baik itu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau masalah, sehingga menurunkan tingkat keluhan, efisiensi, dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, meningkatkan keunggulan bersaing. Di pasar yang kompetitif, kualitas layanan dapat menjadi pembeda yang signifikan. Perusahaan yang memberikan pelayanan yang lebih baik memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan persaingan pasar. Yang keenam, meningkatkan efisiensi operasional. Proses pelayanan yang baik itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional karena masalah dan hambatan berkurang. Ini juga dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi karyawan. Ketika pelanggan puas, karyawan yang memberikan layanan merasa dihargai dan termotivasi. Ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Yang ke-8, pertumbuhan bisnis. Kepuasan dan loyalitas pelanggan yang tinggi itu ditambah dengan reputasi yang baik akan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang lebih cepat, baik melalui peningkatan penjualan maupun ekspansi pasar. Yang D. Penyebab buruknya kualitas layanan. Mengidentifikasi penyebab buruknya kualitas layanan dapat melibatkan berbagai aspek tergantung pada jenis layanan yang diberikan. Beberapa penyebab umum yang mungkin terjadi buruknya kualitas layanan. Yang pertama, sumber daya alam atau SDM. Kurangnya pelatihan atau keterampilan, motivasi dan kepuasan kerja yang rendah, beban kerja yang berlebihan atau distribusi kerja yang tidak merata. Yang kedua, proses internal yang tidak efisien, proses yang rumit atau birokratis, koordinasi antar departemen yang lemah, sistem kerja yang tidak diotomatisasi atau usang. Yang ketiga, infrastruktur atau teknologi yang tidak memadai. Penggunaan teknologi lama atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Masalah pada jaringan atau perangkat keras yang sering mengalami gangguan. Sistem IT yang tidak mendukung operasional yang efisien. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan evaluasi. Kurangnya mekanisme umpan balik dari pelanggan atau evaluasi kinerja internal. Tidak adanya standar kualitas yang jelas atau sasaran yang ingin dicapai.
dan tidak adanya tindak lanjut terhadap masalah yang identifikasi. Yang kelima, kendala eksternal. Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah. Gangguan dari pihak ketiga seperti pemasok yang tidak dapat diandalkan. Seterusnya, situasi ekonomi yang berpengaruh terhadap kualitas layanan. Lalu yang keenam, komunikasi yang tidak efektif. Kurangnya komunikasi yang jelas antara tim internal atau dengan pelanggan. Informasi yang tidak lengkap atau salah diterima oleh karyawan. Sistem pengelolaan keluhan yang buruk. Yang ketujuh, kurangnya fokus pada kepuasan pelanggan, seperti tidak mendengarkan keluhan dan masukan dari pelanggan, dan pelayanan yang lebih berorientasi pada perusahaan daripada pelanggan tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah standar pelayanan prima itu adalah komitmen penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan dengan kualitas tertentu. Standar pelayanan itu dibuat berdasarkan harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan sebaik-baiknya kepada pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Pelayanan prima penting untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Pelayanan prima dapat meningkatkan loyalitas nasabah dengan membantu perkembangan bisnis. Dalam pelayanan prima dapat menciptakan kedekatan antara pelanggan dan juga perusahaan. Pelayanan prima harus dibangun sejak karyawan masuk dan dipertahankan dengan pendidikan. Pelayanan prima tidak hanya berfokus pada kesopanan dan keramahan standar, tetapi juga melayani pelanggan sebaik mungkin. Pelayanan prima harus menerapkan prinsip memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Apabila ada yang salah dan janggal, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.